ketika kita memilih jalan Allah, mungkin akan banyak pengalaman-pengalaman unik yang kita alamin sepanjang jalan. Kalau kita ngambil jalan yang lain, kayaknya lempeng, cuman nggak sampai. Lurus tuh, nggak tahu kemana tapi. Kalau jalan Allah kadang berliku. Dan banyak sekali pengalaman di jalan itu yang buat kita makin yakin sama Allah. Bikin kita makin bisa survive dari masalah yang akan datang. Bikin kita lebih tough ketika menghadapi masalah. Kenapa? Dididik oleh lika-liku perjalanan tersebut. Saya sama istri saya aja. Istri itu dulu ke Mesir beasiswa. Saya nggak lulus. Jadi pas saya ikut tes beasiswa, yang ngetesnya juga bete ngeliat muka saya. Ngapain kamu? Mau ke Mesir, Pak? Enggak, pulang aja, suruh pulang. Nggak lulus gitu coba. Akhirnya karena nggak lulus beasiswa, saya ngumpulin uang untuk berangkat sendiri. Pokoknya saya harus berangkat. Istri saya lulus beasiswa, langsung dibeliin tiket, udah ditetapin beasiswa selama di Mesir berapa sebulan, dapat tempat tinggal. Pokoknya tinggal tanggung beres aja. Saya harus mikirin semuanya sendiri. Traveling gak bawa uang sama sekali, karena uangnya habis untuk beli tiket return. Masih visa turis, jadi harus beli tiket PP. Alhamdulillah sampai di sana dapat visa pelajar, setelah sebulan di refund tiketnya, jadi bisa dapat walaupun ada penalti potongan beberapa persen. Tapi lika-liku perjalanan itu bikin makin yakin, oh benar ya, kalau kita niatnya karena Allah. Saya karena Allah nggak ya waktu itu? Nggak, walaupun nggak murni-murni amat lah. Saya nggak mau menganggap diri paling soleh ya. Cuman perjalanan waktu itu, kalau mau jujur mah, kenapa ke Mesir? Pengen jalan-jalan sih. Bukan ke Al-Azhar, bukan sebetulnya. Cuman kalau nggak ke Al-Azhar nggak dapat visa, ya udah ke Al-Azhar deh, biar dapat visa gitu. Tapi pas udah masuk ke Al-Azhar, Masya Allah ulama semua nih. Gelar paling rendahnya doktor. Karena LC kayak saya tuh di Mesir, kerjanya supir taksi. Itu LC. Karena tingkat pendidikan Islam di Mesir itu tinggi. Sehingga orang kalau mau jadi guru minimal doktor. S2 jaga perpustakaan. S3 baru ngajar di SD, SMP, SMA. Di kampus juga kalau S3-nya doktornya yang paling bagus nilainya mungkin. Rata-rata profesor. Pas pulang ke Indonesia, LC jadi ustadz. Jadilah kayak gini. Nah, artinya saya lika-liku perjalanan kayak gitu, terus belajar tentang Masya Allah, Allah banyak kasih kejutan. Dan yang luar biasanya, saya sama teman-teman saya tuh, teman-teman yang beasiswa berangkat sendiri, pulang sendiri. Saya yang modal dengkul berangkat sendiri, pulang bertiga. Istri dan anak. Nikah di sana juga nggak ada modal. Yang penting lamar dulu, dan jangan kasih tahu kalau nggak ada duit ya. Lamar aja dulu. Oh nggak nikah sama saya. Tapi itu setelah beberapa lama menggunakan bahasa-bahasa ya gitu deh. Ayah kamu tukang listrik, kenapa? Kok tahu gitu ya? Saya suka kesetrum kalau dekat kamu. Andre Taulani lah pokoknya. Udah beres, lamar, nelfon ibunya. Bu, saya pengen lamar anak ibu. Oh, gimana anaknya? Ya anaknya udah setuju bu, gitu. Aku langsung mewakili anaknya. Padahal anaknya juga belum jawab. Oh ya udah saya terserah anaknya. Udah beres semuanya baru bilang, boleh minjem duit dulu nggak buat mahar? Nah, baru dikasih tahu nggak ada duit. Alhamdulillah dipinjemin sama istri. Sampai sekarang belum dibayar. Pinjemin $500. Saya pakailah $500 itu buat kerja di Arab Saudi sebagai guide pas musim haji. Dorong gitu ya. Awal-awalnya nggak dapat job sama sekali, nggak ada mungkin nggak ada pelanggan. Jadi saya naik di atas dorongan wheelchair gitu, duduk aja depan. Ya Allah, nggak adakah hamba-hambamu yang sakit hari ini gitu ya. Dari pagi sampai sore ditungguin nggak ada yang sakit. Kayaknya jamaah haji sehat walafiat. Dan itu musibah buat saya. Akhirnya sore-sore ada jamaah haji Indonesia dari Solo keluar dari masjid, kelihatan kayak bingung gitu. Langsung saya samperin, ini kayaknya calon-calon nih, saya datengin. Bu, kenapa? Ya dek, saya kesasar nggak tahu pulang ke arah mana. Oh ya ikut saya aja. Padahal saya juga baru di situ nggak tahu.
Ibu emang dari mana? Solo. Penginapannya di mana? Di daerah apa? Nggak tahu makanya. Oh gitu, ya udah, ikut saya aja Bu. Ada emang tahu? Insya Allah, pede nih. Bismillah. Ya Allah, masa saya akan lapar hari ini kan? Nih kayaknya nih rezeki yang Allah datangkan. Tapi kan kita harus ngadapin challenge-nya dulu, jalanin. Jalan sama ibu tuh sambil ngobrol. Ternyata saya juga asal milih jalan sebetulnya, nggak tahu kemana. Ternyata pas lagi jalan, Dek itu kayak tempat tinggal ibu tuh. Bener Bu, coba deketin. Oh iya bener, alhamdulillah. Adek tahu aja jalannya dan segala macam. Mana saya tahu. Allah yang ngasih tahu. Akhirnya dia ketemu teman-temannya, sepanjang jalan kita ngobrol, dia rekomendasiin saya ke teman-temannya. Ujungnya apa? Dia besok bisa nggak ngantar kita lagi ke masjid supaya nggak kesasar? Oh siap. Dah. Mulai, dia ini ada nenek-nenek minta didorong. Alhamdulillah lancar. Pulang-pulang bawa beberapa ribu dolar, itu modal pernikahan kita. Kalau udah azam menikah, baru Allah kasih rezeki. Tapi kalau masih tanggung, nggak dikasih. Makanya kalau pengen dapat kejutan dari Allah, mantepin dulu aja akad sama Allah. Ya Allah saya pengen nikah. Ya udah saya kasih rezeki. Kan bagian masing-masing kan. Bagian kita menikah, bagian Allah memberi rezeki. Sehingga kalau kita datang ke calon mertua, nggak usah khawatir dengan pertanyaan-pertanyaan mainstream standar gitu. Kerja di mana? Lagi cari kerjaan Pak. Pede gitu. Terus gimana kamu ngasih makan anak saya? Siapa yang ngasih makan? Allah. Masa dia mau bilang enggak mungkin kan ya? Kalau perlu koleksi beberapa hadis, judulnya hadis-hadis melamar. Tuh ada beberapa hadis, salah satu yang terkenal, kalau datang kepadamu anak muda yang baik akhlaknya, maka jangan ditolak. Ngomong aja Pak, saya pernah tuh ya baca hadis, katanya sih sahih gitu. Ini kayak gini nih hadisnya, bener nggak ya Pak? Oh bener nih hadisnya emang sahih. Ini maksudnya gini nih Pak, jangan ditolak. Itu gimana maksudnya Pak? Itu tips, insya Allah nggak bakalan ditolak teman-teman. Tuh kayaknya 90% kemungkinan diterima, cuman 2 tahun lagi. Saya terima deh, cuma jangan sekarang, nanti aja. Setelah kamu dapat kerjaan angger ya, tetap aja. Oke, jadi gimana kita nge-recovery emosional kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat, kalau tidak salah, Al-Ma'arij, innal insan khuliqa halu'a idza massahu syarr jazua wa idza massahu khair manu'a. Manusia itu labil. Idza massahu syarr jazua wa idza massahu khair manu'a. Emang kayak gitu. Manusia itu labil. Terus recovery kelabilannya tuh kayak gimana? Ternyata recovery itu akan cepat dan bertahan kalau kita belajar yakin dan berpegang teguh kepada Allah.